Nah kemarin ya nenek kan ya belajar juga tuh hari Rabu ya sama Ustadz Dr. Ahmad Hatta ya, Masya Allah ya kan. Nah itu belajar tentang kematian yang seru-seru deh pokoknya. Soal ngomong mati-mati melulu tapi jadi seru, happy ya kan. Dia belajarin doa yang paling utama, katanya doa yang paling utama itu doa di hari Arafah. Ya doanya di hari Arafah itu mungkin nih orang-orang yang udah pergi haji nih tahu nih banget nih ya, karena kerjaan di hari Arafah tuh doanya zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu katanya doa yang baik. Jadi katanya dengan kita berzikir memuji Allah ya, nggak perlu kita minta juga. Allah kasih karena Allah Maha tahu apa kebutuhan kita. Jadi nggak usah disebut lagi nenek kujel katanya. Zikir aja yang banyak katanya. Allah tahu nenek nggak minta pasti dikasih ya. Jadi karena ngomong-ngomong tentang kematian ya, jadi orang mati itu cuma dua kemungkinannya orang mati itu ya. Dia orang yang mati itu ya, orang yang mati dia pergi istirahat ya, atau orang yang istirahat ya, misalnya untuk orang-orang yang yang nggak bagus deh ya. Jadi kalau dia meninggal orang istirahat dari keburukannya. Tapi kalau orang soleh ya pas dia mati ya dia istirahat, udah dapat nikmatnya aja deh tuh ya. Nah jadi gimana kita matinya itu, meninggalnya kita pergi istirahat ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir katanya tergantung keadaan waktu meninggalnya. Jadi barang siapa hidup dalam kebiasaan sesuatu atau tradisi, dia akan mati dalam kondisi atau tradisi kebiasaan itu. Misalnya kalau kebiasaannya dia ngaji, baca Al-Quran gitu ya. Dia meninggal dalam keadaan lagi baca Al-Quran. Masya Allah kan kita sering lihat tuh di YouTube ya. Orang lagi ngaji ya, tahu-tahu meninggal ya. Atau dia lagi dakwah, lagi khotib gitu ya, meninggal. Dan nauzubillah min zalik, ada juga kan kita sering lihat dia lagi jingkrak-jingkrakan lagi meninggal. Banyak kan di YouTube tuh penyanyi-penyanyi ya. Dan kemarin nenek share juga tuh orang-orang yang meninggal dalam keadaan sehat-sehat aja tahu-tahu meninggal. Jadi meninggal itu sesuatu yang pasti ya. Tahu dia meninggal, makanya kita harus siap-siap. Gak boleh tuh kita tabu-tabu ngomong kematian, kita harus siap-siap ya. Emang kapan sih kita mati? Udah deket. Kapan? Ya semakin deket. Kapan katanya? Ya semakin deket. Tuh siap nggak? Ya nggak siap. Kapan siapnya? Kok ditanya kapan ya? Nggak pernah siap. Ya, tapi tetap kita siap-siapin. Ya, karena kan kita nggak mau jadi orang bodoh ya. Nah, jadi katanya kapan kita mati itu harus kita tanyain ke diri kita sendiri tuh. Kapan kita mati? Harus jawab tuh. Udah deket ya, apalagi umur nenek udah tua banget nih ya. Ya udah deket. Kapan nek? Udah semakin deket. Nah ya, kemudian juga kita diajarin tuh ya tahapan hidup kita, tahapan hidup manusia ya. Bahwa kita tuh sebelum ke dunia itu jadi di ruh ya kan, kita jadi ruh dulu. Nah karena di ruh ya kan kita nggak inget tuh ya, karena di ruh kita nggak ada pertanyaan. Nah kemudian tahapan hidup manusia itu di rahim. Ingat nggak kita waktu di rahim ibu kita? Kan nggak inget, mang ada yang inget nggak inget, karena kita nggak inget nggak ada pertanyaan. Nah yang kita ingat waktu kita hidup di dunia. Nah berapa kita hidup di dunia? Ya rata-rata umat Nabi Muhammad SAW kan sekitar 60-70 tahun. Nah kita tuh ingat kan. Dan setelah itu masuk ke barzah ya. Mati, transit tuh kita. Barzah tuh kubur, mati dulu. Yang mati apa? Jasad kita. Ya ruh kita tuh masuk dalam kubur ya. Kubur kemudian nunggu sampai kiamat. Nah
Kan lama, Nabi Adam alaihissalam kan masih hidup ya. Belum ada tuh. Nah, nunggu sampai kiamat. Nah, kan lama banget ya. Nah, ini ada perbedaan waktu. Kalau di dunia tuh satu hari kan 24 jam ya. Nah, kok satu harinya di akhirat, satu harinya itu 1000 tahun. Masya Allah kan ya. Kita kalau ada masalah gitu nggak beres ya, kan jadi masalah di akhirat. Karena mati itu ya bukan bukan akhir ya. Jadi mati itu perjalanannya panjang. Jadi kita butuh bekal. Diingetin tuh bahwa kita harus siap-siap bawa bekal, bahwa Allah memberi kita bekalnya itu 100% semuanya. Jadi kalau misalnya manusia itu umur nabi-nabi terdahulu kan umurnya panjang-panjang ya, 1000 tahun 2000 tahun gitu ya. Kalau kita kan pendek tapi tetap Allah kasihkan nikmat-nikmat itu ya, itu 100%. Nah, yang 100% ya rizki yang Allah berikan itu, nah apa nih yang kita siapkan untuk akhirat kita? Nah, kan kita tuh kan rata-rata ya, kita kan selalu bikin aman kita misalnya dari harta kita ya. Dari harta kita sedekahkan 2,5% ya kan, zakat kita 2,5%. Untuk apa? Kan untuk akhirat. Padahal itu kan akhirat yang selama-lamanya ya. Tapi kita kasih cuman 2,5%. 27,5% kita habiskan di dunia, kita gunakan di dunia. Kan terbalik katanya. Jadi antara kita di dunia sampai ke akhirat ya kita maksimalkan tuh semuanya, bisa kita pindahin ke akhirat. Nanti tuh kita belajar di sini bagaimana aset-aset yang dunia kita ya menjadi bernilai di akhirat gitu. Karena di akhirat bukan nggak butuh duit, butuh duitnya, cuman bukan duitnya yang seperti kita, harus bernilai di akhirat ya. Begitu katanya kemarin itu. Masya Allah deh, seru banget. Makanya nenek happy banget walaupun serem-serem, cuman ya happy ya sedih juga ya, Masya Allah ya. Ya, pokoknya belajar agama itu bikin nagih deh teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kita belajar agama dimanapun itu, nggak harus di kampung Makfiro, dimanapun kan Masya Allah ya. Semangat, semoga Allah kasih petunjuk buat kita dengan sisa waktu kita makin lebih taat sama Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.